Saat semua harapan hampir hilang. Bayangkan jika suatu hari dokter mengatakan, "Maaf, ini penyakit kronis. Tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dikendalikan." Kalimat itu seketika memecah hati Pak Warto, seorang pria sederhana berusia 67 tahun dari desa kecil di Jawa Tengah. Seluruh hidupnya ia habiskan bekerja keras demi keluarga, tanpa pernah mengeluh. Namun tubuhnya mulai menyerah, perlahan, diam-diam. Awalnya hanya lemas, lalu sering pusing, dan lambat laun ia tidak bisa berjalan jauh. Diagnosisnya jelas, diabetes kronis, hipertensi, dan gangguan ginjal tahap awal. Semuanya datang beruntun, seperti badai yang tak kunjung reda. Istri saya sudah meninggal, anak-anak saya sibuk di kota. Saya sendirian, lirih Pak Warto, menatap kosong ke langit-langit rumahnya yang mulai rapuh. Namun, justru di titik terendah itulah, sebuah keajaiban kecil mulai tumbuh. Seseorang memperkenalkannya pada sebuah komunitas lansia yang percaya pada kekuatan perubahan gaya hidup, bukan hanya obat-obatan. Awalnya Pak Warto ragu. Tapi dengan sedikit harapan yang masih tersisa, dia mencoba. Apa yang terjadi setelah itu bukan hanya menyentuh hati, tapi membuat siapapun percaya. Keajaiban itu nyata, asal kita berjuang. Jangan kemana-mana, karena kisah ini akan membawa Anda menyaksikan transformasi yang luar biasa, sampai ke titik di mana air mata bahagia akhirnya mengalir. Bukan karena sedih, tapi karena sembuh. Langkah pertama menuju harapan. Hari itu, langkah pertama yang diambil Pak Warto bukanlah langkah kaki, tapi langkah hati. Ia memutuskan datang ke sebuah pertemuan komunitas lansia sehat. Dengan tongkat di tangan dan napas yang masih tersengal, ia tiba di balai desa yang ramai. Ada senyum, tawa, dan semangat, sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan. "Selamat datang, Pak. Di sini kita bukan pasien. Kita adalah pejuang," sambut seorang lansia lain dengan mata berbinar. Di sana, ia mendengar kisah-kisah nyata. Seorang nenek yang sembuh dari asma setelah mulai yoga ringan setiap pagi. Seorang kakek yang berhenti minum obat tekanan darah setelah mengganti pola makannya. Semua terdengar seperti dongeng, tapi tatapan mata mereka berkata lain, penuh bukti dan keyakinan. Pak Warto pun mulai mengikuti program dasar. Minum air hangat tiap pagi. Berjemur 15 menit. Jalan kaki keliling pekarangan. Mengganti gula dengan buah. Berlatih pernapasan 5 menit tiap bangun tidur. Mudah? Tidak. Apalagi bagi tubuh yang sudah lelah. Tapi setiap tetes keringatnya adalah perjuangan melawan takdir yang katanya tak bisa disembuhkan. Tak ada keajaiban tanpa usaha. Dan kadang, perubahan besar dimulai dari hal kecil, seperti memilih untuk tidak menyerah hari ini. Masih banyak yang harus dihadapi Pak Warto. Tapi tanda-tanda perubahan mulai muncul. Apakah ini awal dari kesembuhan total? Atau sekadar harapan semu? Jangan lewatkan bagian selanjutnya, yang akan membuatmu makin percaya bahwa harapan bisa tumbuh, bahkan di usia senja. Tubuh yang mulai bicara, tapi beda dari sebelumnya. Hari demi hari berlalu. Tak ada yang instan, tak ada yang spektakuler. Tapi, ada yang berubah. Tubuh Pak Warto yang dulu nyaris tak kuat berdiri, kini bisa berjalan sampai ke ujung kebun. Nafasnya yang dulu pendek-pendek, kini terasa lebih panjang. Setiap pagi, dia mulai merasakan kembali kekuatan kecil yang dulu ia pikir telah pergi selamanya. Dan yang paling mengejutkan adalah tensi darahnya. Dari angka yang dulu selalu tinggi dan membuatnya pusing, perlahan-lahan mulai turun, mendekati normal. Dokternya sempat terdiam. "Ini luar biasa, Pak. Apa yang Bapak lakukan belakangan ini?" Pak Warto hanya tersenyum kecil. "Saya memilih hidup sehat, Dok.
Tidak hanya tubuhnya, tapi pikirannya pun mulai cerah. Ia mulai menyapu halaman setiap pagi, bercanda dengan tetangga, bahkan ikut menanam sayuran sendiri. Dia merasa hidup kembali. Seringkali, tubuh kita bicara lewat rasa sakit, lewat kelelahan. Tapi kadang, saat kita mau mendengarkannya dengan sabar, tubuh kita mulai bicara tentang harapan. Ingin tahu bagaimana perubahan kecil Pak Warto mulai berdampak besar pada kesehatannya? Dan apa yang terjadi saat ia mencoba sesuatu yang selama ini ia anggap mustahil? Jangan lewatkan bagian selanjutnya, karena keajaiban itu belum selesai. Keputusan besar, stop obat, coba jalur alami. Suatu hari, saat duduk di teras rumah ditemani secangkir air rebusan daun salam, Pak Warto merenung dalam. Obat-obatan yang sudah ia konsumsi bertahun-tahun membuatnya bergantung, tapi tidak benar-benar merasa membaik. Ia mulai bertanya, apakah saya berobat atau sekadar menunda yang tak terelakkan? Dari komunitas lansia yang kini jadi rumah keduanya, ia mulai belajar pendekatan yang lebih alami, makanan segar, teknik pernapasan, terapi herbal tradisional, pijat ringan, dan, yang paling penting, pola pikir positif. Tentu saja, ini bukan keputusan kecil. Dokter tetap ia temui, dan konsultasi tetap berjalan. Tapi untuk pertama kalinya, Pak Warto mengambil kendali atas tubuhnya sendiri. Ia mulai mengurangi konsumsi obat perlahan dengan pengawasan. Gula putih diganti dengan madu alami. Nasi putih diganti dengan beras merah. Setiap hari, ia minum air jahe dan makan lebih banyak sayur dari kebun sendiri. Tubuhnya tak lagi memberontak. Justru sebaliknya, Pak Warto merasa lebih hidup. Kadang, yang menyembuhkan bukan hanya resep, tapi juga tekad untuk memilih jalan yang berbeda dengan keyakinan dan disiplin yang kuat. Apa reaksi orang-orang di sekitar Pak Warto saat tahu ia berhenti bergantung pada obat? Dan bagaimana hasil dari keputusan besar ini? Di bagian berikutnya, kisahnya akan mengubah cara pandangmu terhadap penyembuhan sejati. Reaksi orang sekitar, dari cemoohan menjadi kekaguman. Keputusan Pak Warto untuk berhenti bergantung pada obat-obatan tidak disambut hangat oleh semua orang. Sebagian tetangga menggelengkan kepala, ada yang berbisik, bahkan anaknya sendiri sempat berkata, "Pak, jangan nekat, nanti malah tambah parah." Namun, Pak Warto tidak marah. Ia hanya tersenyum. Karena ia tahu, perubahan besar memang butuh waktu untuk dimengerti. Hari-hari berlalu, dan tubuhnya semakin kuat. Ia bisa mengangkat ember air sendiri, mencangkul tanah kebunnya, bahkan ikut membantu tetangga memanen cabai. Yang dulunya duduk lemah di kursi rotan, kini berdiri paling depan dalam senam lansia setiap Jumat pagi. Perlahan, nada cemoohan berubah. Dari sinis menjadi penasaran. Dari penasaran menjadi kagum. Pak Warto kok makin segar, ya? Wajahnya bersinar, beda sekali. Boleh saya ikut minum jamu yang Bapak buat? Tak butuh banyak kata. Tubuh Pak Warto yang dulu menjadi bukti penderitaan, kini menjadi bukti kebangkitan. Kadang, perubahan kita akan ditertawakan, sampai hasilnya berbicara. Dan tubuh yang dulunya dianggap rapuh, kini jadi inspirasi. Bagaimana Pak Warto akhirnya mulai membagikan ilmu dan pengalamannya kepada lansia lain? Dan kejutan apa yang akan ia temukan dalam perjalanan penyembuhan ini? Saksikan kelanjutannya di bagian berikutnya, karena kisah ini belum selesai, justru semakin menyentuh. Menjadi inspirasi, dari pasien menjadi pembimbing. Dulu, Pak Warto datang ke komunitas lansia dengan tubuh lemah dan penuh keraguan. Kini, ia berdiri di hadapan anggota baru, dengan semangat yang membara dan suara yang mantap. Kalau saya bisa berdiri di sini hari ini, kalian juga bisa,
katanya di hadapan puluhan lansia lain yang baru saja bergabung. Tak pernah ia bayangkan, di usia 67 tahun, ia justru menjadi pembimbing. Ia mengajarkan teknik pernapasan sederhana, cara membuat minuman herbal dari daun-daunan sekitar rumah, hingga cara mengatur pikiran agar tetap positif. Semua berdasarkan pengalaman, bukan teori. Dan tak hanya itu, Pak Warto mulai aktif membuat video pendek bersama anak muda di desa. Mereka merekam aktivitas harian Pak Warto, lalu mengunggahnya ke media sosial. Siapa sangka, ribuan orang mulai menonton. Banyak yang menulis komentar. "Terima kasih, Pak. Saya jadi semangat hidup sehat lagi. Ayah saya juga penderita diabetes. Video ini membuka mata kami. Tolong terus berbagi. Pak, kami butuh inspirasi seperti ini." Dari seseorang yang dulu tak yakin bisa sembuh, kini menjadi sumber harapan bagi begitu banyak orang. Terkadang, luka kita adalah cahaya bagi orang lain jika kita berani menunjukkannya. Tunggu sampai kamu tahu siapa yang akhirnya datang khusus dari kota hanya untuk bertemu Pak Warto. Sebuah pertemuan yang menguras air mata dan menjadi titik puncak emosional dari perjalanan panjang ini. Jangan lewatkan di bagian berikutnya. Pertemuan yang menguras air mata, anak yang kembali. Sudah bertahun-tahun anak laki-laki Pak Warto merantau ke Jakarta. Komunikasi makin jarang. Kadang hanya lewat telepon, kadang bahkan tidak sama sekali. "Maaf, Pak, saya sibuk kerja." Itu kalimat yang paling sering terdengar sebelum akhirnya sunyi jadi rutinitas. Namun suatu pagi, saat Pak Warto sedang menyapu halaman, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Seorang pria muda keluar, membawa ransel dan mata yang berkaca-kaca. "Pak, saya pulang." Itu adalah anaknya. Pak Warto mematung. Sapu jatuh dari tangan. Keduanya saling memandang, sebelum akhirnya berlari dan berpelukan. Air mata yang mengalir bukan lagi karena sakit, tapi karena rindu yang akhirnya terobati. Karena bangga, karena kagum. Anaknya menatap ayahnya seperti melihat pahlawan. "Saya lihat video Bapak di Instagram. Saya gak percaya. Bapak yang dulu lemah, sekarang jadi inspirasi banyak orang." Pak Warto hanya mengangguk sambil tersenyum. Bapak belajar untuk hidup, untuk bangkit, untuk jadi sehat. Mereka duduk berdua di teras, bercerita panjang. Anaknya menyesal telah jauh. Tapi Pak Warto tak pernah menyalahkan. Yang penting, kini mereka bersama lagi. Kadang, kesembuhan bukan hanya soal tubuh, tapi juga soal hati yang kembali terhubung. Dan cinta yang menemukan jalannya pulang. Apa yang terjadi setelah anak Pak Warto memutuskan untuk tinggal lebih lama di desa? Dan bagaimana mereka berdua membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar hubungan ayah dan anak? Kisahnya akan terus menginspirasi di bagian selanjutnya. Membangun harapan baru bersama anak. Kehadiran anaknya bukan hanya menjadi penawar rindu, tapi juga menjadi awal dari sebuah perjalanan baru yang tak pernah dibayangkan oleh Pak Warto sebelumnya. Anaknya, yang selama ini bekerja di kota sebagai desainer konten digital, punya ide. Bagaimana kalau kisah Bapak dijadikan gerakan? Kita bisa ajak lebih banyak lansia hidup sehat, bukan cuma di desa, tapi ke seluruh Indonesia. Mata Pak Warto berbinar. Hari-hari berikutnya diisi dengan semangat baru. Mereka membangun akun media sosial khusus lansia bernama Bangkit di Usia Senja, tempat berbagi tips, motivasi, dan cerita nyata dari orang-orang seperti Pak Warto. Setiap video yang mereka unggah selalu menyentuh hati. Mulai dari cara membuat ramuan jahe, latihan napas di pagi hari, hingga pesan-pesan sederhana yang menyejukkan. Komentar pun berdatangan. "Saya jadi ajak ibu saya senam pagi. Terima kasih Pak Warto."
Kami kirim video Bapak ke komunitas lansia di Surabaya. Semangatnya menular. Pak, kami ikut bangkit. Bersama anaknya, Pak Warto bukan hanya sembuh. Ia tumbuh. Bukan hanya sebagai seorang ayah, tapi sebagai cahaya bagi mereka yang hampir padam. Kadang, saat kita sembuh, kita diberi misi. Bukan untuk diri sendiri saja, tapi untuk menyentuh hidup orang lain. Dan itulah kebahagiaan yang paling dalam saat hidup kita berarti bagi sesama. Apakah semua berjalan mulus? Tidak juga. Tantangan dan cobaan tetap datang. Tapi justru itulah yang akan membuat akhir cerita ini semakin menggetarkan hati. Lanjutkan kisah ini di bagian berikutnya. Ujian terakhir, sakit datang lagi. Di tengah semangat yang menggebu, ketika harapan tumbuh di mana-mana, tiba-tiba badai datang tanpa tanda. Suatu pagi, Pak Warto terjatuh saat sedang menyapu halaman. Tubuhnya gemetar, nafasnya berat. Anaknya langsung membawanya ke puskesmas terdekat. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa tekanan darahnya melonjak tinggi. Kondisi ginjalnya kembali melemah. Dokter berkata, Pak Warto harus istirahat total. Jangan terlalu memaksakan diri. Itu adalah pukulan berat. Bukan hanya bagi tubuhnya, tapi untuk semangat yang sedang terbang tinggi. Selama beberapa hari, Pak Warto hanya berbaring. Ia tidak membuat video, tidak memberi ceramah, tidak senyum. Apakah semua ini hanya sementara? Bisik Pak Warto dalam hati. Apakah aku akan kembali ke titik awal? Namun, di tengah kesunyiannya, ratusan pesan masuk ke ponsel anaknya. Dari orang-orang yang merasa terbantu, dari lansia yang mengubah hidupnya karena kisah Pak Warto. Satu pesan membuatnya menangis. Pak, tolong jangan berhenti. Karena kami masih butuh semangat dari Bapak. Dan disitulah keajaiban kecil itu kembali hadir. Dari tempat tidur, Pak Warto bangkit bukan dengan tenaga, tapi dengan tekad. Ia mulai berbicara lagi. Pelan, tapi penuh arti. Dan videonya dari atas ranjang, tentang semangat di tengah sakit, menjadi video paling viral sepanjang hidupnya. Kadang, bahkan saat tubuh kita jatuh, semangat kita tetap bisa berdiri. Dan justru dalam kelemahan itulah, kita bisa menguatkan banyak hati. Lalu, bagaimana akhir dari semua ini? Apakah Pak Warto bisa sembuh total? Ataukah justru ia memberikan warisan terbesar dalam kondisi terlemahnya? Semua akan terungkap di bagian terakhir, yang paling menyentuh. Air mata bahagia, akhir yang membuat semua orang berdiri dan tepuk tangan. Beberapa minggu setelah krisis kesehatannya, Pak Warto perlahan pulih. Bukan karena obat kuat, bukan karena alat canggih, tapi karena cinta, semangat, dan dukungan dari ribuan orang yang ia tak pernah kenal, tapi begitu peduli. Hari itu, sebuah undangan istimewa datang. Pak Warto diminta hadir sebagai pembicara utama di acara Hari Lansia Nasional tingkat provinsi. Awalnya ia ragu, tapi saya ini siapa? Anaknya hanya tersenyum. Bapak adalah simbol harapan. Dengan langkah yang tidak lagi setegap dulu, tapi mata yang lebih bersinar dari siapapun di ruangan. Pak Warto naik ke panggung. Suasana hening. Lalu ia berbicara. Dulu saya berpikir hidup saya berakhir. Tapi ternyata, di usia senja ini, hidup saya justru dimulai. Penonton berdiri. Tepuk tangan menggema. Beberapa bahkan menitikkan air mata. Karena mereka tahu, yang berdiri di hadapan mereka bukan hanya seorang lansia, tapi seorang pejuang, seorang pahlawan, seseorang yang membuktikan bahwa usia bukan akhir, tapi awal untuk menyembuhkan, untuk memberi, dan untuk menginspirasi. Pak Warto tidak hanya sembuh dari penyakit kronis.
Ia sembuh dari rasa takut, dari kesepian, dari keputusasaan. Dan hari itu, air mata bahagia benar-benar mengalir, bukan hanya di pipinya, tapi di hati semua orang yang menyaksikan kisah ini. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan biarkan berhenti di sini. Bagikan, ceritakan, jadikan inspirasi. Karena mungkin, kisah ini adalah awal dari penyembuhan seseorang yang kamu sayangi. Klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena masih banyak kisah nyata penuh harapan seperti ini hanya di channel Emas di Ujung Usia. Sampai jumpa di kisah berikutnya.